Saudara, kita masih bicara mengenai health revolution, yaitu kita ngerombak kesehatan kita. Ya, saya bersyukur saya bisa menyampaikan hal ini berseri karena tidak mudah kalau kita hanya menyampaikan, mendengar hanya 1-2 kali saja, dan ini perlu sedikit penjabaran dan pengulangan supaya saudara semuanya ingat dan itu meresap buat saudara. Saudara, Alkitab itu mengajarkan kepada kita mengenai kehidupan, mengenai kesehatan, ya, mengenai obat, penyakit dan dosa, lalu panjang umur dan kematian. Ya, jadi Alkitab itu mengajarkan banyak hal kepada kita agar bagaimana kita hidup dengan bijak, menjagai tubuh jasmani kita, yaitu sebagai apa? Saudara masih ingat tubuh jasmani kita? Bait Allah, exactly. Sebagai bait Allah, maka kita harus menjaga dengan baik agar Roh Kudus diam di dalam kita dengan bebas, dan kita bebas dari segala hal-hal yang akan menghalangi kita untuk kita sampai suntuk. Ya, sampai suntuk. Sebagaimana Tuhan tetapkan kita untuk hidup sesuai dengan waktunya. Di mana beberapa minggu yang lalu saya bicara mengenai kesehatan, makanan dan sebagainya. Saya akan membukakan kepada saudara Amsal 24 ayat 13. Saya akan bacakan, anakku, makanlah madu, saudara, sebab itu baik, ya. Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. 24 ayat 13, ya. Jadi kita diminta untuk makan madu, saudara. Karena madu itu baik. Jadi Tuhan itu rupanya ngasih kepada kita itu beberapa tips kesehatan. Ya. Tapi, sebelum saya nanya dulu, siapa yang di sini di rumahnya ada sedia madu? 1, belakang, 2, 3, 4, lumayan. Ada, wow, 500, puji Tuhan, ya. Saudara harusnya nggak ketawa, tapi haleluya gitu kan. Ya, itu doa kita. Jadi jangan diguyu kalau saya ngomong gini. Nah, tetapi ada tapinya, saudara. Kita baca 25 ayat 16, ya. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, saudara. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Luar biasa kan? Firman Tuhan ini ngajarin kita untuk makan madu, tapi nggak boleh banyak-banyak, secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Ya. Es teh manis itu oke, baik, tetapi kalau berlebihan, sehari saudara bisa beli 3 plastik. Wah, itu bahaya, karena di dalam es teh manis itu ada tehnya, saya nggak ngerti ada kafeinnya atau enggak, karena ada teh-teh itu yang ada kafeinnya. Ya, kalau sudah nggak ada kafein itu decaffeinated, ya, itu udah dihilangin kafeinnya. Tetapi kebanyakan di Indonesia nggak ngerti bahwa teh itu bisa ada kafeinnya, ada kafein. Lalu kedua, gulanya berapa sendok, saudara? Kalau gulanya
em, 3 sendok kurang ya, kurang manis. 4 sendok. 4 sendok makan loh saudara, bukan sendok teh loh. Iya. Itu kan segini kan biasanya es teh tuh. Iya. Kalau sehari 3 kali, saudara berapa sudah banyak, belum yang lain-lain, belum jajanan-jajanan dan sebagainya. Jadi kita harus mengurangi, bahkan es itu tidak baik saudara. Es itu tidak baik bagi tubuh. Iya, saya nggak bisa jelasin secara medis, tetapi secara gamblangnya itu, apalagi kalau kita habis makan, misalnya soto gitu ya, dengan es teh manis. Soto itu kan kuahnya kan kuah kaldu, ada kuah sapi atau ayam, kan ada lemaknya. Kalau dikasih es berarti lemaknya jadi beku, jadi jendel. Kalau sudah begitu di dalam tubuh kita itu nggak ngalir secara lancar. Kalau nggak ngalir secara lancar, maka dia seperti selang saudara. Ya, kalau selang itu coba saudara bayangin aja. Selang itu dikasih panas soto ya, lalu dikasih es, apa yang terjadi? Mampet, jendel ya. Kalau jendel, lalu berikutnya lagi seperti itu jendel, jadi dalamnya itu akan jendel-jendel. Ini selang usus kita, jendel. Sudah, lalu akhirnya makanan-makanan gak bisa lewat saudara. Yang seharusnya makanan itu menjadi nutrisi bagi tubuh kita, menjadi disebarkan jadi nutrisi buat tubuh kita, tetapi gak bisa karena terhalang ya, kalingan dengan semua jendelan ini. Bayangkan kalau itu tiap hari kita nggak pola makan kita, maka kalau makanan, asupan makanan yang baik atau vitamin-vitamin itu nggak bisa sampai ngolah ke seluruh tubuh kita, maka tubuh kita jadi lemes, sakit, karena makanannya nggak ngolah saudara, nggak bisa disebarkan, sakit ya. Sebagaimana saya sampaikan kepada saudara, biasanya awal-awal itu nggak enak, aduh mumet aku enak. Nah kita nggak ngerti, minum obat, minum lagi obat. Kita pikir masalahnya hanya di kepala, tetapi yang kita tidak tahu masalahnya di makanan saudara. Kalau kita nggak ngubah, ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai bertahun-tahun pola makan kita sama seperti itu, maka kita lama-lama bisa ambruk. Bukan saja sini saudara, tetapi nanti timbul semua yang lain-lain lah, ada alergi lah, ada gatal-gatal lah, ada sembelit lah, ada ginjal, lalu ada macam-macam, akhirnya lebih parah lagi. Ya. Lalu saya minggu lalu juga sampaikan mengenai kata-kata, ya. Itu saya bicara yang pertama mengenai makanan, tetapi kata-kata, ya. Kata-kata kita, lalu kata-kata yang kita dengar, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Maka nomor 1, kita nggak nyadarin bahwa kata-kata itu seperti benih, saudara. Dengerin ya, kata-kata itu seperti benih. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan begini, ada seorang penabur menaburkan benih. Jadi saya ini sedang menaburkan benih, firman Tuhan itu benih. Makanya kalau kita dengar doa, agar nanti firman Tuhan itu berbuah berapa kali lipat? 30 kali lipat, lalu 60, lalu 70
100 kali lipat, 70 dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena dia benih yang saya tanam, yang saya tebarkan kepada saudara, agar itu bertumbuh sama dengan kata-kata kita. Kita waktu berkata-kata kepada anak-anak kita, itu kita sedang menabur benih. Itu sebabnya anaknya persis banget be bapaknya. Bapaknya jalan gini, anaknya jalan bisa gini. Ya. Bapaknya pakai kaos ada kerahnya, anaknya pengen juga kaos ada kerahnya. Bapak ini mangan kecap, anaknya juga. Karena apa? Tiap hari kita ini investasi. Iya. Tiap hari investasi dalam diri orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya saat kita berbicara, kita ini sedang nabur benih, saudara. Saudara sendiri coba ingat. Waktu seseorang ngomong jelek kepada saudara, saudara sakit hati enggak? Sakit hati. Waktu sakit hati, saudara enggak cepat-cepat bersihin hati. Apa yang terjadi? Jadi pohon. Ya. Jadi pohon. Pohon itu mulai membesar. Kalau makin besar, akhirnya jadi kepahitan, pohon kepahitan. Nah, waktu pohon kepahitan mulai tumbuh, maka buah-buahnya itu berupa kesakitan. Ya, itu sebabnya kata-kata ini penting sekali. Mari kita baca. Amsal 15 ayat 28. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hati orang benar, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Sekali lagi, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Saudara, kalau saudara ingin bijak, saudara ingin disebut orang benar, saudara harus nimbang setiap jawaban, nimbang setiap perkataan. Ya, tahun ini ayat saya sepanjang tahun untuk saya hafalkan setiap hari. Ada ayat-ayat lain yang saya hafalkan, tetapi ini adalah weapon saya, alat perang saya, yaitu dari Amsal 3:21 yang mengatakan, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu. Jadi saya ini hari-hari minta agar pertimbangan dan kebijaksanaan tidak menjauh dari saya, supaya saat orang ngomong kepada saya mulai nimbang dulu nih. Saya memikirkan apa yang harus saya jawab, dan saya sendiri ngomong dan ngajarin. Kalau saya nggak tahu jawab, misalnya saya dinyek ya, atau disakiti, atau ada orang yang nggak suka sama saya ngomong gitu, saya nimbang. Kalau saya masih belum dapat jawaban yang bagus, saya akan tahan, saya nggak akan jawab. Karena apa? Kita ini sudah terbiasa dengan jawaban-jawaban, kita terbiasa dengan kata-kata kita biasa nyelemong, sehingga kita ini sering nggak mikir. Kalau ngomong langsung cul. Nah, itu sangat bahaya sekali. Dan itu nantinya kita disebut sebagai orang yang tidak bijak. Ya. Jadi ingat saudara, kalau saudara tidak tahu bagaimana menjawab, bukan tidak tahu, saudara tahu menjawab,
Tetapi kalau saudara belum punya jawaban yang baik, jangan jawab, diam aja. Bisu aja. Itu lebih baik daripada saat kita nyaut, saudara, maka kita menanamkan lagi benih di hati orang dan itu bisa tumbuh. Saudara, kan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya? Siapa loh? Siapa yang mengemakannya? Jadi kalau saudara mengemakannya, saudara akan memakan buahnya. Sebenarnya bukan orang lain. Saya kasih bukti lagi. Kasih bukti lagi. Ini ayat yang luar biasa. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang apa? Melainkan yang keluar. Yang keluar itu yang menajiskan kita. Itulah yang menajiskan orang. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau kita ngomong buruk, kita sedang menajiskan diri saudara. Bukan orang yang kita sepatani yang kena kenajisan, tetapi saat kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kita yang kena dampak. Saya ingat suatu kali kisah mengenai seseorang anak diajak bapaknya ke gua. Kemudian bapaknya mulai bilang, coba kamu teriak, hei, gitu. Terus ada jawaban, hei, loh, kok saya dijawab ya? Kamu jelek, gantian, kamu jelek. Karena apa, saudara? Itu gema. Kamu jelek, gitu. Makin marah dia. Kamu kurang ajar, gitu. Kamu sendiri yang kurang ajar. Loh, kok terus dia jawab-jawab? Dia bingung. Gantian juga nangis. Bapaknya cuma liatin aja. Kamu brengsek deh. Loh, wah, makin dia kata-katain, makin dijawab. Akhirnya bapaknya bilang, coba tenang dulu ya. Sekarang kamu bilang yang baik. Gak mau, habis ngata-ngatain aku gitu. Enggak, coba kamu bilang baik. Kamu baik, bilang kamu baik. Kamu baik gitu. Kamu baik. Loh, lagi coba, kamu ganteng gitu. Kamu ganteng. Loh, jadi dalam kehidupan kita, saat kita ngomong, kita menggemakan, maka itu akan kembali kepada kita sendiri, saudara. Itu sebabnya kita mesti hati-hati dengan kata-kata kita, karena siapa menggemakannya, ya, memakan buahnya. Saudara nggak usah ngomong di depan orangnya, di balik orangnya pun itu menggema kepada saudara sendiri. Ini luar biasa ya. Kita akan baca lagi Amsal 16 ayat 32. Yuk saudara baca bersama, 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Wow, saudara, orang yang sabar ya, orang yang tahu menahan kata-katanya, itu lebih dari pahlawan loh saudara. Pahlawan kan pakai kekuatan, pakai tenaga, pakai senjata. Tetapi seorang yang sabar hanya diam, hanya ngangguk, hanya senyum.
Dikatakan dia melebihi seorang pahlawan, dan dikatakan orang yang bisa menguasai diri. Dikata-katain apa? Dia tenang menguasai dirinya, melebihi dari orang yang merebut kota. Wow. Ya saudara, kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Kita belajar untuk menimbang setiap kata-kata kita. Jangan asal merucut. Ya, kalau disakiti gantian balas, jangan saudara. Itu membuat keruh suasana, dan saudara ingat, yang lebih parah lagi itu balik kepada diri saudara. Saya nggak inget detail ceritanya gimana, tetapi saudara pasti tahu perang Hiroshima Nagasaki ya, perang Jepang ya, Hiroshima Nagasaki, Jepang dengan Amerika. Waktu itu Alkisah ada seorang Jepang yang sekolah di Amerika, gitu ya. Dia terus dikata-katain, dibully saudara. Dinyek, bully itu nyek ya, ngenyek, dinyek, rendahkan. Oh, kue sipit, kue elek, kue cendek gitu ya. Kira-kira begitulah bulinya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia orang kulit hitam. Ini cerita yang beda. Orang kulit hitam dari Nigeria, dia datang ke Rusia. Rusia itu orangnya kulit-kulit putih semua. Waktu datang di bandara, orang-orang itu ngomong gini, oh ini kera yang buntutnya udah dipotong, katanya. Wah, sakit hati sekali. Tetapi sakit hatinya itu dia limpahkan, curahkan ke hal yang positif, walaupun mungkin tetap sakit hati, tapi dia hamba Tuhan. Saya rasa dia bisa mengampuni mereka. Akhirnya dia memulai gereja, dia mendirikan gereja, membangun gereja sampai menjadi gereja yang terbesar di Ukraina. Ya, dan jemaatnya puluhan ribu. Dan dia adalah orang kulit hitam pertama yang mengembalakan begitu banyak orang-orang kulit putih di Ukraina. Namanya Reverend Sunday Adelaja. Dia membuat buku yang sangat terkenal sekali, Church Shift. Nah, tetapi orang Jepang ini pada waktu dia sekolah di Amerika, dia dibully, dinyek seperti itu, direndahkan, dia sakit hati. Dia ingin sekali membalas. Bagaimana ceritanya saya lupa, sampai itu menjadikan suatu permusuhan antara Jepang dan Amerika. Dia balik ke negaranya, dia sangat membenci Amerika dan dia mempengaruhi negaranya. Saya lupa gimana ceritanya, sampai akhirnya orang-orang Jepang ini sampai dia membenci orang Amerika, dan Amerika sudah kasih peringatan, jangan berani-berani nyerang kami, Amerika bilang. Tetapi dia tetap aja nyerang, dan akhirnya Amerika harus terbang dengan membawa bom atom. Dan walaupun dicari di area yang sepi, yang bukan perumahan rakyat begitu, ya, dicari yang sepi, tetapi waktu bom atom itu diledakkan, diluncurkan saudara, itu membunuh kira-kira 80.000 manusia. 80.000. Kita dengarkan hari-hari tahun-tahun lalu COVID itu berapa yang mati, ya, itu belum apa-apa. Ini 80.000. Masih saja Jepang nggak mau nyerah, saudara. Bom atom itu panasnya, saudara tahu hawa panas kita di sini berapa? Kira-kira, ya,
33. Oke. Kalau siang berapa? Panas ngentang-ngentang itu loh. 38. Bom atom ini panasnya 4000 derajat Celcius. Kita panas ngentang-ngentang aja. Kemarin 38 panas di Solo ini. Aduh. Masuk mobil AC aja kadang-kadang masih kurang, harus 3 ya nyetelnya. Itu aja masih gitu. Pengen es tung-tung. Ya. Itu bom atom 4000 derajat Celcius, saudara. Panasnya bukan main, dan tidak hanya panas saja, tetapi semua ledakan, semua yang ditimbulkan dari ledakan ini membuat seseorang itu bisa sakit, lumpuh seumur hidup sampai mati. Ngeri sekali kalau kita mengetahui dampak-dampak yang seperti ini, saudara. Hanya karena apa? Kata-kata. Tidak menguasai kata-kata, membuli seseorang sehingga menjadikan perang seperti ini. Lalu Jepang sudah dibilangin, sudah tahan saja, kamu nggak usah balas gitu. Amerika sudah kasih peringatan, tapi mereka tetap mau balas. Amerika mau nggak mau harus kirim lagi bom atomnya, dan yang kedua di Nagasaki. Itu sebabnya kita dengar namanya Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira diperkirakan semua yang mati itu 200.000 orang. Gara-gara siapa, saudara? Gara-gara satu orang yang sakit hati. Gara-gara orang Amerika yang membuli orang Jepang. Ini kisahnya kira-kira seperti itu. Saya nggak ngerti detailnya, tapi saya pernah dengar ada sejarah demikian. Itu sebabnya kita hati-hati dengan kata-kata kita, karena kata-kata itu bisa sampai berdampak sedemikian rupa. Nah, itu saya bicara pertama mengenai apa? Makanan, ya. Kedua mengenai kata-kata kita. Lalu ketiga mengenai keinginan-keinginan kita. Kita baca di dalam Alkitab ini ada yang namanya, kenapa sih bisa sakit sih? Namanya sakit paru-paru, saudara. Ya, Alkitab ini ngajarin kita banyak. Nanti saya ingin kalau cukup waktunya kita akan bicara mengenai hal ini banyak. Mazmur 106 ayat 14. Mazmur 106 ayat 14 dan 15. Saya baca 14, saudara baca 15. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Penyakit paru-paru disebabkan oleh nafsu yang sangat buruk. Mereka itu minta-minta daging, saudara. Tuhan itu sudah ngasih mereka sepanjang perjalanan di Israel itu dikasih mana, rotinya malaikat. Ya. Saya berpikir bahwa Tuhan itu memberikan mana, memberikan kepada bangsa Israel itu sudah nutrisi yang terbaik. Tetapi mereka ngerongrong. Musa, mana kita capek dengan makanan mana ini? Kita mana dagingnya? Gitu. Musa gantian ngomong sama Tuhan, Tuhan, mereka itu bengok-bengok minta daging. Tuhan bilang, oke, aku akan penuhi. Aku akan penuhi. Tetapi saat Tuhan memenuhinya,
Kita baca saudara dari Bilangan, ini kisahnya ya, Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Bilangan 11, saya akan baca ayat ganjil saudara genap ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Jadi saat mereka itu bernafsu, kemudian Tuhan mendatangkan burung puyuh, dibawa dengan angin yang kencang, lalu mereka seneng banget. Bayangin, mereka tuh lagi seneng-senengnya gitu ya, bubuti bulunya, dan kemudian mereka bakar itu. Mereka sudah senang karena baunya itu bau daging ya. Waktu mereka makan, sebelum masuk ke mulutnya, tiba-tiba Tuhan mendatangkan penyakit paru. Sesek kira-kira saudara. Dan akhirnya mereka pada tumbang. Begitu bahayanya kalau kita ini rakus. Ya. Rupanya Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan rakus. Jangan bernafsu, bahaya sekali. Karena itu bisa nyesek. Iya, nyesek dada kita. Ini kita belajar seperti ini. Banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak-anak Tuhan secara khusus ya. Saya nggak ngomong tentang orang luar, bagaimana perlakuan mereka, kelakuan mereka, perkataan mereka, tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hati-hati menjaga setiap perkataan kita, mengolah setiap perkataan yang akan keluar, dipikir dulu, jangan asal keluar. Lalu kita jangan asal tamak, jangan rakus ya. Kita harus hati-hati dengan semuanya. Karena apa? Ini semua yang terjadi, penyakit-penyakit tanpa kita sadari, terjadi karena kecerobohan kita sendiri. Tidak banyak orang menyadari bahwa penyakit itu setiap kali hubungannya dengan perbuatan kita, perkataan kita, dan perkataan yang kita dengar dari orang lain yang kita olah sendiri. Itu sebabnya penyakit itu, dengar saudara, penyakit itu cenderung bahwa kita sendiri yang menciptakan. Saya ulangi supaya saudara nangkep. Kebanyakan penyakit, tidak semua ya, karena ada kita bisa kena virus, ya orang gitu, ada virusnya kita kena bisa, tetapi kita bisa kena karena imun kita itu lemah, karena kesehatan tubuh kita lemah. Yang lain kena haji, kena misalnya orang haji gitu ya,
pakai tangan kan, haji. Lalu orang itu buka pintu. Nah, itu virusnya nempel. Kalau saudara langsung pegang pintu itu, dia ke WC kan, lalu gantian, saudara buka itu pintu. Atau saudara masuk bank, buka. Nah, saudara bisa kena itu virusnya. Kalau saudara kan gini-gini lah, megang HP lah, nanti ginilah, dan sebagainya. Kena. Tapi ada orang yang nggak kena. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya kuat. Oke, sekarang saya ulangi. Kebanyakan, mayoritas penyakit itu ditimbulkan dari kita sendiri. Kita sendiri seringkali adalah pencipta dari penyakit itu. Ya, itu sebabnya saudara mesti hati-hati. Orang-orang yang, ini enggak semua, tetapi kebanyakan ada batu ginjalnya, ya, sakit. Buat ke belakang sakit, buat ke belakang perih. Seringkali ngumpulin sakit hati. Hampir semuanya saudara, hampir semua penyakit ditimbulkan oleh hal-hal demikian. Hampir loh. Ya seperti kanker, saya melayani beberapa banyak orang kanker. Sudah bisa dideteksi kankernya di sebelah mana. Misal perempuan kanker payudara yang kiri atau kanan. Kiri itu disebabkan oleh apa, kanan oleh apa. Itu sudah bisa dideteksi saudara. Sakit kepada siapa, sakit hati kepada siapa. Minggu lalu saya bilang mengenai tulang-tulang ya saudara ya. Ya ingatkan, ya yang sakit tulang-tulang ya. Tulang bisa keropos, tulang kering. Karena apa? Kata-kata saudara. Saat kita menerima kata-kata itu, maka itu mengeroposkan tulang, membungkukkan tulang, tulang jadi kering, jadi nggak bagus lagi, jadi kerengket-kerengket karena nggak ada pelumasnya, bisa bungkuk, capek rasanya hari-hari bisa bungkuk, buat gini sakit, karena apa? Kata-kata dimasukkan ke dalam hati, itu rupanya masuk ke dalam tulang. Ya saudara mulai hati-hati. Ada orang yang kalau diomongin gitu, dengar kata-kata sampai nangis, dibawa hari-hari nangis, terus nangis. Saudara kayaknya nangis itu cuma cucur air mata, kayaknya. Tetapi beban pikiran. Belum dia ngerogoti beberapa bagian dari organ kita. Bahaya sekali. Saya ingat pada waktu saya pertama ke Amerika, ya sekolah di sana berat saudara sekolahnya. Karena apa? Teman-teman saya itu seumur papi saya waktu itu. Sekarang kan saya udah 21 tahun yang lalu. Jadi umurnya tuh wah sepapi. Jadi waktu saya ngeliatin mereka kayak saya liatin raksasa gitu saudara. Saya ngeri, saya lihat mereka kayak saya harus saingan dengan raksasa gitu ya. Oh mereka memperkenalkan diri, mereka bilang hello my name is Ralph. And I came from Michigan. I have 2 kids and I've been pastoring for 14 years. Wow. Satunya, my name is Smith. And I've been a missionary in Vietnam for 30 years. Oh, saya ini ngarang-ngarang. My name, I am Magdalene Kawoco. I come from Solo. I am ministry in Bengawan Solo, Wetan Kali. Bengawan Solo, river. Saya
ngarang-ngarang menciptakan kata-kata itu sampai ngeri, saudara, saya gembrobios. Akhirnya waktu perkenalan tuh hampir perkenalan, 2 sebelum saya, jadi 1 belum kan, jadi muter perkenalannya itu kita duduk tuh muter. Hampir saya lari ke WC, saudara, nangis saya bilang, Tuhan pulangkan saya, Tuhan pulangkan saya. Tapi saya tahu saya tuh sebenarnya saya tuh pejuang, saya petarung. Hanya saja saya lihat raksasa ini takut. Dan saudara, apa yang terjadi? Hari-hari itu rambut saya rontok di bantal itu, saudara. Wis brol banyak banget. Itu stres, saudara. Bayangkan kalau stres membuat rambut rontok, dalamnya rontoknya kayak apa? Ya, saudara, kayaknya cuma air mata. Tetapi saudara, dalam saudara tuh rontok, berogoti. Itu sebabnya saya kasih tips minggu lalu. Kalau saudara ada beban gimana? Serahkan ke mana? Ya, diletakkan di kayu salib Tuhan. So, jangan dibawa nangis hari-hari. Kalau stres itu membuat rambut rontok, saudara, bayangkan di dalamnya itu kerontokan-kerontokan yang terjadi kayak apa. Rontok rambut saya hari-hari itu, tapi saya terus berjuang. Dan singkatnya saya akhirnya lulus dengan baik. Nilai semuanya dari atas ke bawah itu A. Tapi awalnya saya ketakutan. Itu sebabnya saudara, hati-hati kalau saudara itu stres. Ya, hati-hati. Stres jangan dibawa hari-hari nangis, ditanggung sendiri. Sedangkan Tuhan bilang, mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa, kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang aku berikan, aku pasang karena kuk yang aku berikan kepadamu itu ringan dan enak. Ringan dan enak. Dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Saudara, saya memberikan tips seumur hidup saudara. Sekarang saudara coba bayangkan, pikirin dulu, ya. Saudara satu hari ini nerima perkataan orang, ya, terima. Kemudian saudara itu kan terima gini, saudara, aduh, sakit hatiku. Saudara bawa 1 minggu, sakit. Saudara dengar lagi, lalu saudara mulai bungkuk lagi. 1 bulan berlalu, ya, belum selesai, saudara dengar lagi dan saudara mau lagi. 1 tahun, 1 tahun saudara bawa mikul kuk seperti itu. Saudara pikir cuma 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Bertahun-tahun apa yang terjadi pada saudara? Saudara kebebanan. Ini saya hanya memberi perumpamaan seperti ini. Tapi di dalamnya loh saudara. Banyak orang yang gak mikir. Ya. Bahwa yang terjadi di luar itu diakibatkan karena yang di dalam. Ya, yang terjadi di luar ini hanyalah manifestasi. Ringgingan, manifestasi. Migrain, manifestasi. Ya. Kalau orang tambah stres, tambah. Saudara tahu Michael Jackson? Tahu dong, Michael Jackson ya. Dia kan luar biasa terkenal kan. Secara nggak sadar dia itu banyak tekanan, dikata-katain orang lah,
lalu dicemooh orang lah, dinyek lah pokoknya. Stres, tambah stres. Nah, di dalam dirinya itu ternyata ada yang namanya vitiligo. Vitiligo itu yang berubah warna itu loh. Ya. Tangan bisa dari hitam bisa ada putihnya, belentong putih, ya. Sini ada putihnya, sini ada putihnya gitu. Di badannya ada putihnya. Nah, kalau seseorang itu menerima setiap perkataan dan kemudian dia membawanya, itu makin meledak, putihnya makin meledak sehingga hampir rata tapi belentong-belentong. Jadi dia harus obatin dan dia harus tutupin dengan make up. Ya. Kalau enggak, kalau misalnya dia lagi wah gini tiba-tiba keringetan, itu ndelewer, kelihatan saudara, ada foto-fotonya kelihatan. Nah, dia kekurangannya di situ. Pigmentasi, pigmennya pecah, ya. Jadi kulitnya nggak bisa nahan. Kebanyakan itu akhirnya menjadi menyerang daya tahannya tubuh dia, menyerang diri sendiri. Daya tahan tubuh kita bisa menyerang tubuh kita sendiri kalau kita tidak jaga hati. Ya. Cemburu bisa membuat kanker, saudara. Cemburu itu ngeremes tulang, ya. Kalau seseorang cemburu, waduh sakit hati, dibawa berhari-hari sampai bertahun-tahun turun, saudara. Timbul penyakit-penyakit. Ada penyakit-penyakit sampai saya ingin ngomong sesuatu tapi saya tahan, ya. Anyway, setiap sel dalam tubuh kita itu merespon, nangkep, ya. Setiap sel kita kan ini terdiri dari miliaran sel tubuh kita. Setiap sel ini di dalam tubuh kita ini merespon terhadap perkataan dan tindakan kita. Saudara ngertinya kan, saudara tubuh dibawa kerja, ya. Lalu saudara ibu-ibu tubuhnya dibawa untuk motong sayur, ya. Tetapi sebenarnya tubuh kita ini berespon. Kalau saudara itu berespon terhadap sesuatu yang negatif, ya tubuhnya ikut negatif semua. Dan negatif itu seringkali menurun. Tetapi kalau kita ini positif, maka naik. Ya. Kalau hati yang gembira obat toh. Wah, senang hati yang gembira itu nyanyi-nyanyi. Tetapi kalau sedih, nangis. Nah, sel kita dia merespon, saudara, baik terhadap yang negatif maupun yang positif. Lalu kemudian kalau kita ini ada yang negatif masuk ke dalam tubuh kita, sistem di sel kita, itu sebenarnya ada sinyal. Ya, sinyalnya itu penyakit. Kalau kita nggak nyadarin, kita beli obat, kita pergi ke rumah sakit, PP kita beli obat, ke rumah sakit beli obat, tetapi kita nggak dandani yang ini tadi, sinyal yang terjadi karena masukan yang negatif. Sudah mudeng nggak? Ya, oke, bagus. Saya ulang lagi supaya saudara ngeh. Tubuh kita terdiri dari begitu banyak jutaan miliaran sel. Ya. Sel ini dia aktif setiap hari. Kalau saudara ini menerima yang negatif,
dan lalu masukin hati, itu akan negatif dan akan menimbulkan penyakit. Tetapi kalau yang positif, bagus buat tubuh saudara. Contoh yang gampang, di jalanan, ya, di jalanan ini orang bisa memenggok ke kanan, ngambilnya kiri sini, terus di depan mobil, aduh, ya. Tapi saya udah belajar, saudara. Saya udah belajar 20 tahun yang lalu saat saya mendarat di Indonesia, di Jakarta. Saat saya lagi nyetir, tiba-tiba bajai nyelonong, gitu. Wah, dan nyelonong itu berhenti di tengah jalan, nggak di pinggir. Karena apa? Ada orang gini, Pak bajai, depan. Dan besoknya begitu lagi orang lain lagi disalib, kena spion. Wah, ngamuk dong saya. Dong, ya, ngamuk dong. Kan saya benar, dia nggak benar, ngamuk saya. Tapi saya mikir-mikir, kalau saya ngamuk setiap hari, saya ngomong gini, Pak, yang benar dong kamu. Apa jendela saya buka? Wih, jangan yang benar. Dia teriakin saya gantian, dia mau mukul saya. Saya nggak bisa ngajarin orang di jalan setiap hari, saudara. Setiap hari kita ketemu sama orang-orang yang beda. Ya, kalau kemudian saya itu sakit hati setiap hari. Padahal setiap hari saya harus naik kendaraan keluar. Apa yang terjadi? Respon negatif. Sel ini akan menolong saya untuk menerima, akhirnya turun. Ya. Kalau kita nggak nyadar, saudara, bahwa oke, saya hari ini akan nyetir di jalan, naik brompit atau naik mobil, ya. Lalu saya tahu orang pasti akan nyelonong di depan saya, pasti orang akan libas saya, pasti orang akan belin, pasti orang nggak mau berhenti, mau nyebrang aja sulit banget. Nggak bisa berhenti dan orang nggak mau kalah gitu, selalu maunya cepet, mau nggak ada. Kalau di New Zealand itu ada tulisannya give way di setiap jalan tuh give way, artinya beri jalan. Di sini biar orang tua jalan numpak nganggo teken gini juga dilibas kok, nggak ada yang berhenti kok. Tapi kita sudah tahu nih, di jalan kita bakal ngadepin yang seperti terus sampai Tuhan datang. Percuma kalau kita marah, percuma kalau kita tuh gini ya saudara, percuma kalau kita ngatain gue demotor. Iya, percuma. Akhirnya itu 20 tahun yang lalu saya mengambil keputusan, saya harus sabar. Dan kemudian saya mendoakan setiap pengguna jalan. Saya mendoakan mereka supaya mereka hati-hati di jalan. Kalau ada orang kesusu bus gitu, bawa DE agak kebelet gitu. Mungkin orang tuanya lagi di rumah sakit, dia ditelepon harus cepat-cepat. Positif, saudara, iya kan? Saudara juga bisa bikin salah kan? Saudara bisa kesusu dan bikin salah. Itu sebabnya kita sama tepo seliro. Bagus tuh, saya masih ingat kata-kata tepo seliro. Artinya apa ya? Kayak pas saya gitu. Saling mengerti gitu ya, saling mengerti, tepo seliro. Kita harus tepo seliro. Nah, ini yang
paling penting di dalam kehidupan kita, kita harus menyingkirkan semua hal yang membuat kita sakit. Yang membuat saudara sakit kalau saudara marah-marah di jalan, kalau saudara marah-marah sama pasangan, saudara marah-marah sama orang di rumah saudara, anak-anak saudara. Pokoknya kalau saudara marah-marah, kalau saudara menerima kata-kata yang negatif, itu akan menyakitkan diri saudara. Jadi saudara, perlu sekali untuk saudara memikirkan perkataan dan tindakan saudara, lalu apa yang saudara terima, apakah itu baik bagi kelangsungan hidup saudara? Apakah itu baik bagi masa depan hidup saudara? Ya, mungkin saudara bilang ini, kowe ra ngerti bae, manku ki koyo apa? Saudara perangi terus, kowe ora ngerti tonggoku kaya apa. Nyebelin tau. Dia buang sampah di rumahku terus. Bojoku ki nek mulai kuwi getak-getak tok isone. Saudara doain. Jangan getak balik. Karena apa? Itu negatif. Itu kalau saudara terima dan saudara balas, itu menyakitkan tubuh saudara sendiri. Saya mengasihi saudara. Saya rindu saudara sembuh. Saya rindu saudara ke depan, masa depan. Saudara bersih. Hari-hari saudara harus nyabutin kata-kata. Ya, saudara nggak bisa bilang ya wes. Ya wes, tidak bisa gitu. Saudara harus cabut setiap kata-kata. Saya hari-hari nyabutin saudara. Tanaman-tanaman. Itu kata-kata kan saya bilang tadi bibit tanaman-tanaman. Saya cabut. Saya bilang kata-kata, saya ingat kata-kata yang dikatakan oleh orang itu. Saya cabut, saya mengasihi dia. Dia tidak bermaksud begitu. Saya mengasihi, saya mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara cabut ya kata-kata orang lain yang bikin saudara sakit, cabutin. Saya cabut, dia mengasihi saya. Papa saya mengasihi saya, hanya kata-katanya keras, saya cabut. Dia tidak bermaksud demikian. Tetangga saya pernah ngatain saya begitu, saya cabut. Dia tidak bermaksud demikian. Masa lalu dia sendiri sakit mungkin. Masa lalu orang tua saya mungkin sakit, saya cabut. Mari kita berdoa.